Kliniknya, Pak. Seandainya pun, kata dia sama saya, klien saya ini ya, seandainya pun ujungnya juga berakhir dengan meninggal, tapi kalau dia dirawat, dia nggak bakal marah, enggak. Apa sebenarnya penyebab kematian ini kan? Kenapa? Jarak waktunya terlalu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, ketemu lagi bersama saya Fadli dan kita masih di Saksi Kata. Kali ini kita akan membahas satu kasus yang terjadi di kota Jambi. Ada seorang anak laki-laki berusia 4 tahun itu dinyatakan meninggal dunia. Meninggal dunianya karena sebelumnya si anak tersebut sakit dan dibawa sama orang tuanya ke rumah sakit. Tetapi di rumah sakit seperti tidak ada yang ditangani seadanya dengan dokternya. Terus akhirnya pulang, kondisinya menurun, kemudian dibawa lagi ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nah, untuk seperti apa jelas kasusnya, sekarang Fadli telah kedatangan bintang tamu yaitu Bapak Bahari ya Pak? Ya. Fadli panggil abang aja Bang ya? Silakan, nggak apa-apa. Iya, beliau ini adalah pengacara dari orang tua anak yang meninggal tersebut ya Bang ya. Nah, sebelum kita bicara lebih dalam soal kasus yang terjadi nih Bang, Fadli pengen tahu dulu nih profil Bang Bahari ini sebagai pengacara udah berapa lama ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Fadli. Ya. Saya sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jambi dan pensiun sejak 1 Mei 2024. Setelah itu, saya ikut bergabung di Kongres Advokat Indonesia. Setelah mengikuti pendidikan dan masuk juga ujian dan telah dilantik sebagai anggota dari KAI, Kongres Advokat Indonesia, sebagai advokat, sebagai pengacara. Oke. Ya Pak. Berarti udah melalang lintang lah di dunia pengacara ya Bang ya? Kalau pengacara ini baru sekitar 1 tahun ini adalah setelah 1 tahun. pensiun ini. Ya. Oh, oke. Masuk magang juga ya. Mulai, ya. Oke. Nah Bang, kita sekarang masuk ke dalam kasus. Pemberitaan yang beredar bahwa si anak laki-laki ini yang berusia 4 tahun ini sebelum meninggal dunia itu sempat dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan. Nah, kalau dari Bapak sendiri kronologis aslinya seperti apa? Ya, sebenarnya begini ya. Orang tuanya itu Pak Dedi Haryanto datang ke kantor saya. Bincang-bincang, ya mengeluh, menyampaikan mohon keadilan seperti itu dan memberikan kuasa kepada kami. Jadi menurut apa beliau, ya kronologisnya itu ya, yang kami catat, kemudian kami lakukan untuk klarifikasi, anaknya itu bernama Afan Alpariji ya, usia 4 tahun. Jadi sekitar 2 minggu sakit, ya batuk-batuk, pilek, agak demam ya. Kemudian dibawa ke puskesmas. Puskesmas itu di kebun kopi. Nah, kurang lebih 2 minggu, tapi nggak sembuh-sembuh. Karena 2 minggu sembuh-sembuh ke puskesmas kebun kopi ini, kemudian saran dari medis di sana, ya dokter dan perawat di kebun kopi, Pak, ini kayaknya perlu perawatan lebih lanjut lagi nih. Bawalah ke rumah sakit yang lebih baik ini katanya kan, supaya artinya dilakukan pemeriksaan yang lebih intensif ya. Nah, dibawa lah ini ke rumah sakit Abdul Manap ceritanya nih. Setelah itu masuk ke poliklinik anak, ya poliklinik, kemudian diperiksa, ketemu dengan dokter spesialis anak di sana. Hanya saja, menurut beliau lagi nih ya, orang tua dari Pak Dedi Haryanto ini, pada saat itu dokter di situ kayaknya kurang fokus. Beliau, kenapa kurang fokus? Sambil marah-marah. Semula dia bilang bahwa yang dimarahin ini adalah para perawat di sana. Tapi setelah kami klarifikasi, ternyata sambil membimbing dokter koas, ya koas. Jadi dokter ini sambil membimbing koas-koas ini sambil meriksa pasien. Okay. Nah, padahal ditanya katanya dia tuh, udah berapa lama sakit Pak anaknya nih? 2 minggu. Harapan dia tentunya supaya itu lebih apalagi diperiksa misalnya seperti ya? Pemeriksaan darah atau cek ronsen atau apalagi itu kan. Dia mengharapkan seperti itu. Tapi ternyata bilang ini stabil semua nih. Apanya kondisinya baik semua sehingga nggak perlu dirawat, seperti itulah kesannya kan. Nah, jadi karena dilihat katanya pemeriksaan itu normal semua menurut mereka ya, normal, tapi orang tuanya ini dalam hatinya ya saya bawa ini semestinya kan mengharapkan yang lebih baik ya.
harapan dia ya, ekspektasi dia Pemeriksaan lebih dalam karena lebih sudah dalam 2 lah, minggu sakit. karena ya? sudah 2 minggu sakit. Dan memang dari Puskesmas Kebun Kopi pun menyarankan seperti itu. Oke. Ya, dia mengharapkan supaya anaknya ini dirawat. Tapi kan dokter menyarankan bahwa tak perlu mungkin ya, karena artinya dengan kasih nih resep ini. Dengan pernyataan di situ kondisinya stabil waktu itu katanya. Kondisi stabil, Oke. ya nadinya stabil, apanya semua stabil, ya kan. Nah, tapi kan hanya pakai stetoskop itu, tapi sambil bicara-bicara dengan apa tadi? Dokter-dokter koas tadi. Kos tadi. Oke. Nah, versi dari orang tuanya, Pak dokter ini kurang fokus kepada anaknya nih, ya kan? Nah, bahkan dia bilang, kok kayaknya dokter itu lagi marah-marah Pak sama saya. Sama bukan sama saya katanya, tapi sama kosnya nih. Nah, sambil membimbing kayak gitu. Diambillah resepnya nih kan, dibelilah ini di apa? Apotik yang depan rumah sakit ini. Oh, berarti si anak tidak dirawat? Tidak dirawat, tidak. Langsung disuruh pulang sama dokternya? Suruh pulang. Cuman dikasih obat aja berarti, Pak? Tadi ya, dikasihlah resep obat ya. Dia kebetulan tidak BPJS bukan. Dia Mandiri dia. umum mandiri. Nah, seperti itu. Jadi karena itu bawa beli obat di apotik yang depan itu, belinya lama juga dia nunggu katanya, hampir 1 jam nunggu antri obat ini. Karena obatnya itu katanya racikan ya. Itu tunggu, pulanglah siang, dikasihlah obat itu siang hari, kemudian malam hari juga dikasihnya. 2 kali baru minum obat. Tapi kondisi ini agak semakin lemas ini. Berarti setelah diberikan obat, kondisi si anak ini makin menurun? Dilihatnya agak menurun nih. Tapi puncaknya itu jam-jam 4 sampai jam 5 itu muntah-muntah terus katanya. Sore atau Pagi. Oh, besokannya? Besok pagi. Nah, tanggal 1 Juli ya. Iya. Karena 30 Juni ya berobat tadi ya. Tanggal 1 Juli kondisinya itu kok kayaknya menurun. Makin parah berarti Dan jam 4 sampai jam 5 kok muntah-muntah. Muntah-muntahnya itu katanya warna kuning atau hijau ya. Kata dia ya, karena saya nggak lihat ini ya. Ini juga kok makin lemas. Terus dibawanya nih ke IGD. Balik lagi ke rumah sakit? Mau bawa ke rumah sakit, naik apa gitu. Tapi dalam perjalanan ini anaknya ini semakin turun kondisinya, lemas, kan? Nah, sebelum sampai ke rumah udah mulai agak hampir kejang-kejang gitu ya. Sebelum sampai rumah sakit itu? Iya, jadi dibawa sampailah di rumah sakit ini. Nah, di IGD dilakukan pertolongan yang baik sebenarnya. Dicoba pasang oksigen ya. Dadinya dicoba, tapi kayaknya sudah lemah gitu. Respirasinya, oksigennya udah mulai menurun, sehingga dilakukan berusaha untuk itu. Tapi ada pihak medis di sana menyalahkan orang tuanya. Pak, kenapa nggak dari kemarin dibawa sini? Kok udah kondisi seperti ini? Kok, loh, aku udah bawa kemarin. Kok udah sekarang baru disuruh lagi? Kok nggak dari kemarin? Kok aku disalahkan? Katanya. Ini 2 dokter yang berbeda ya, Pak ya? Iya, satu kan yang Polianak. yang kata anak itu enggak apa-apa. Iya, yang satu lagi nih yang di IGD ini dokter. Di gede, kok baru Bapak sekarang ini kok Iya. dibawa? Kok nggak dari kemarin-kemarin? Lah aku kemarin kan aku bawa, kondisinya masih bagus, stabil katanya. Udah sekarang aku disalahkan. Katanya. Nah, inilah dia nggak bisa menerima. Ya sekitar jam 11 meninggallah anaknya. 11 siang. 11 siang, tanggal 1 Juli. Nah itu, setelah itu dia sangat berduka sekali. Ditunjukkan saya foto-fotonya semua kan. Kalau seandainya dilakukan kemarin pemeriksaan, ya lebih bagus ya. Artinya apa yang dapat saya patutnya sebagai dokter. Karena dia udah jelaskan, sudah 2 minggu anak saya sakit, ya kan? Mungkin perlu pemeriksaan lebih intensif lagi ya. Itu yang diharapkan dia itu. Ya, setelah terjadi anak yang meninggal, si orang tua anak ini mendapatkan ide untuk mensomasi dari siapa? Idenya itu dia datang sendiri, memperkenalkan diri ke kantor. Oh, langsung ke kantor Bapak? Iya, mampir di Majang itu kan. Kemudian saya ada di dekat apa itu dan Sunan Kalijaga itu kan. Tak lewat dibacanya pelang atau kemana. Oh itu Pak, saya ingin apa dulu Pak. Tapi memang saya seperti inilah kondisinya. Supaya saya ada apa? Supaya artinya apa? Diberikanlah kuasa sama kami. Kan kami akan bantu kalau seperti itu. Tapi kita kan tidak bisa langsung katanya menuduh rumah sakit atau dokternya malpraktek ya. Nggak bisa semudah itu juga, menyalahkan orang nggak mudah ya. Harus kita punya data juga, punya fakta-fakta, cek and recheck. Makanya kami buat dulu klarifikasi. Ini kan klarifikasi, kami undang juga dan mereka juga mengundang BPRS pada klarifikasi tanggal hari Selasa ya, Selasa 5 Juni. Ya, memang dia kirim surat juga sama kami. Si pihak rumah sakit? Pihak rumah sakit kirim surat juga, surat penjelasan tentang klarifikasi. Tanggal 1 Juli dikirimnya surat, kemudian kami juga diundang tanggal hari Selasa, tanggal 5 Agustus ya,
5 Agustus untuk menjelaskan itu. Dan pada saat penjelasan itu jam 9 jam 10 ya, hari Selasa 5 Agustus hadir di rumah sakit umum. Oh, ada hadir di Hadir, dokternya. dia menjelaskan hadir. Kemudian ada lagi SPI ya, Satuan Pengawas Internal ya. Pengawasan internal ada juga. Kemudian ada dari BPRS Provinsi, mewakili BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit ya, ada juga. Berarti lengkap lah di sana ya Pak ya? Ada Persi, ada Persatuan Rumah Sakit ya. Kemudian dari Dinas Kesehatan Kota. Nah, hadir ada Dinas Kesehatan, pejabatnya mewakili karena kepala dinasnya katanya nggak bisa datang ya. Dan termasuk dokter yang Bersangkutan. bersangkutan. Yang Polianak tadi ya? Ya, Dokter yang ya, Polianak. hadir juga. Ya, cuma dokter yang saat itu tidak mau menjelaskan karena sudah diserahkan kepada SPI tadi yang telah mengaudit. Nah, cukuplah mereka menyampaikan karena semua informasi sudah saya jelaskan katanya kan. Nah, itu. Jadi kami sebagai pengacara hadir juga ya. Kuasa hukumnya hadir mendengar, termasuk orang tuanya, bapak ibunya hadir saat itu. Jadi berdasarkan penjelasan itu, klarifikasi. Jadi ada orang tuanya itu belum bisa menerima. Di bagian apanya? Ya, orang tuanya nggak bisa menerima penjelasan dari rumah sakit tadi. Makanya karena klarifikasi tanggal 5, kemarin hari Kamis kami kirimlah surat untuk somasi. Dari pihak rumah sakit, apa pernyataannya Pak tentang kasus ini? Bahwa itu berdasarkan mereka itu sudah sesuai dengan SOP. Sudah sesuai dengan Standar SOP? operasional perumahan. Cuma kami melihat kan, ya termasuk SPI-nya itu juga kan, ya semestinya kan perlu juga eksternal ya. Karena orang dalam juga kan, dari SPI-nya itu pun ada yang dokter gigi, ada dokter penyakit dalam. Semestinya kan dokter spesialis anak juga lah yang supaya sama ya, apple to apple ya. Apple to apple, oke. Ya enggak? Kira-kira menurut pendapat saya ini. Jadi kurang memuaskan si orang tua. Kalau kita kan tergantung prinsipalnya nih. Kalau prinsipalnya bilang, udah Pak, kalau saya terima selesai nih. Tapi orang tuanya sampai sekarang belum Menerima dia. Ya, karena soalnya Pak, saya kan bawa, bukan saya tidak membawa. Hari tanggal 30 Juni, paginya saya udah anak saya meninggal, kok saya disalahkan katanya. Nah, kalau dari kacamata hukum nih Pak, pengacara, di mana miss-nya dari pihak rumah sakit ini? Kalau saya belum bisa terlalu cepat saya menyalahkan orang. Kita kan bukan menyalahkan. Tapi bagaimana ini supaya artinya benar-benar artinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Akan peraturan norma pelayanan kesehatan. Kan ada kan norma-norma kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17/2003 kan harus memberikan pelayanan. Dan kemudian dari segi undang-undang tentang konsumen juga ya, antara pemberi jasa dengan pengguna jasa kan. Ini kan harus ada nih hubungan-hubungan yang simbiosis ini kan. Nah, informasi termasuk juga tentang pelayanan yang semestinya harus seperti apa. Ya kan? Ini yang penting sebenarnya. Kalau seandainya pun kata dia sama saya, klien saya ini ya, seandainya pun ujungnya juga berakhir dengan meninggal, tapi kalau dia dirawat, dia nggak bakal marah, enggak. Iya, seandainya pun misalnya nanti dilakukan usaha udah maksimal dari rumah sakit, misalnya udah sempat dirawat, ya terjadilah hal seperti ini juga, dia nggak akan menuntut. Tapi dilihatnya bahwa tanggal 30 Juni itu menurut dia ya, itu belum maksimal. Nah itu yang diharapkan dia sehingga dia masih kecewa. Nah, jadi klien kami itu kan jadi ada kerugian secara material maupun imaterial kan. Karena untuk anak pun sekarang kan susah sekarang. Ada orang sampai bikin bayi tabung kan. Nggak semua orang diberi Tuhan anak kan. Iya, berarti sampai dengan saat ini orang tua si anak ini masih belum menerima ya Pak. Dan Ya. ini masih batas somasi Pak. Ke depan Ya, mungkin? setelah itu kan kita somasi. Kita minta waktu 5 hari untuk memberikan jawaban yang artinya bisa diterima penasihat hukum maupun klien kami tadi. Ini kan bisa diterima. Artinya bagaimana untuk menjelaskan yang kontradiksi tadi. Kan kontradiksi itu kan. Ini nggak ada apa-apa, sehat ini, baik-baik semua ini katanya kan. Ternyata Tapi besoknya apakah memang dalam waktu 24 jam itu penyakitnya itu sangat serius sekali sehingga dia meninggal kan? Penyebab kematiannya sebenarnya apa? Apakah karena gara-gara makan obat tadi alergi nggak cocok sehingga dia meninggal kan? Kan belum tahu gini. Tidak. Apa sebenarnya penyebab kematian ini kan? Ya. Karena apa? Waktunya terlalu
singkat. Singkat. Ya kan? Yang bisa menjelaskan itu kan medis, bukan kita kan? Waktu ketemu di tanggal 5 Juli itu belum ada menjelaskan ke sana pihak rumah sakit. Ya, pihak rumah sakit bilang kan udah sesuai dengan SOP-nya, sudah seperti Cuman itu. sekedar sesuai SOP Langkah aja. seperti itu. Tapi saya tanya juga, penyebabnya apa? Ya kalau soal penyebab ini kan belum, ya gagal napas. Kalau surat kematiannya kan seperti itu. Ya kan? Karena ada seperti itu, ya itulah surat kematiannya pun ada seperti itu. Tapi yang apa ini kan dia ingin bertanya juga, apakah memang penyakitnya itu sudah serius pada tanggal 30 Juni itu, sehingga harus penanganan yang intensif lah ya. Memang serius banget nggak gitu kan? Karena kalau penyakit itu nggak terlalu serius, nggak terlalu parah, kan nggak mungkin menyebabkan kematian itu kan? Nah, tapi kalau misalnya karena makan obat itu pemicunya, penyakitnya seperti itu, kita nggak tahu nih. Kita nggak bisa terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa penyebab matinya ini enggak. Saya juga menyatakan nggak mudah, bukan ya. Bukan seperti itu, nggak semudah itu. Makanya ada baiknya sebenarnya audit eksternal ya, yang independen seperti itu. Harus dari orang luar yang Ya orang luar lah, yang artinya bagaimana langkah yang semestinya kalau kondisi pasien seperti ini, apa yang harus dilakukan. Jadi sekarang yang dilakukan pihak kuasa hukumnya menunggu 5 hari ke depan. 5 hari ke depan lah. Nah, ini kita lihat dulu jawabannya seperti apa. Ya kan? Memang pihak rumah sakit kemarin menyampaikan permohonan maaf dulu. Ya kan? Tapi ada saya lihat ini dari Puskesmas Kebonan itu pun bertanya, wah kok meninggal ya? Kaget juga dia. Dan mereka bisa menawarkan, kalau apa nanti Bu, kami akan datang kunjungan ke rumah. Kunjungan ke rumah, dan bila penting nanti anaknya itu kan nggak masuk BPJS. Kami coba nanti masukkan BPJS Pak, ya kan? Nah, jadi kalau kata-kata seperti ini kan sangat apa sekali, menyentuh sekali ya. Ya kan? Padahal Puskesmas dari apa ini, saya lihat bagus juga Pak kalau kayak gitu kan. Sebenarnya harus ada seperti itulah. Ya, menyampaikan seperti ini ya. Kalau misalkan nanti nih Bang, di 5 hari ke depan, kan kita menanti jawaban dari pihak rumah sakit nih. Jika dari orang tua korban juga tidak menerima dengan hasil pernyataan dari rumah sakit, langkah apa yang kita lakukan ke depan? Ya sebenarnya kita kan yang mau kita lihat goal ini apa sih, mau kita capai nih. Iya. Pertama kan selalu kita menekankan prinsip musyawarah mufakat, melalui mediasi juga bisa kan, pertemuan-pertemuan dialog juga ya. Ya kita lihat dulu nanti jawabannya itu, langkah-langkah itu. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada jawaban yang tegas juga, ya bisa kita ajukan gugatan kan. Gugatan secara perdata menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ya kan? Perbuatan melawan hukum kan? Cara perdata kan menimbulkan kerugian bagi orang lain kan? Nah, Ke bisa pidana perdata. mungkin bisa juga. Pidana akibat kelalaiannya meninggal orang kan? Lalai kan? Tapi apakah ini ukurannya lalai atau tidak kan? Kan kita nggak bisa memastikan ini juga. Masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Ya kalau lalai bisa ada aspek pidananya. Atau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Undang 17 2023 tentang kesehatan pun bisa pidana karena kelalaiannya meninggalnya orang lain. Itu Berarti juga bakalan bisa minta pihak dari kepolisian gitu Pak untuk memeriksa. ya kita lihat dulu nanti nih, ya kan? Kita lihat perkembangannya. Karena kita berpikir juga ya, pidana ini kan ultimum remedium, upaya terakhirnya nih kan, langkah-langkah seperti itu. Itu langkah terakhir. Kalau bisa kita diskusi-diskusi bagaimana solusi yang terbaik supaya ke depan jangan terjadi lagi seperti ini. Kalau dari orang tua korban mintanya seperti apa Bang? Apakah langsung ke hukum atau sesuai dengan arahan dari kuasa hukum? Kalau orang tuanya itu sebenarnya ya gimana lah Pak, saya belum bisa menerima. Ini kan kadang-kadang begini, kita melihat suasana batin, suasana psikologis orang kan lagi marah nih Pak. Ini kan Lagi kecewa ya? lagi kecewa. Siapa tahu dalam perjalanan waktu nanti bagaimana kita solusinya seperti ini kan, pendekatan-pendekatan seperti ini. Ya kalau nanti ternyata tidak juga menyelesaikan masalah, ya langkah hukum, jalur hukum, tegas ini kan, tegas dong. Karena apa? Kita kan equality before the law. Orang kan sama kedudukan di depan hukum kan, sama. Kita harus bisa memberikan suatu rasa keadilan juga bagi orang, ya kan? Berarti Ya, ini bakalan panjang nanti ke depannya Bang? Ya kita lihat dulu nanti kalau soal bakalan panjang kan. Tergantung bagaimana pihak mereka menyikapi ini. Ya kan? Ya, bagaimana menyikapi. Artinya somasi ini kan artinya sebagai peringatan ya. Menyampaikan bagaimana langkah-langkah awal lah ya. Langkah-langkah awal seperti ini ya. Nah, itu juga. Kita juga harus berusaha untuk kedepannya saya pikir supaya ada langkah perbaikan. Ya kan? Supaya perbaikan jangan lagi seperti ini terjadi.
Ya. Untuk kondisi orang tua si anak sekarang gimana Pak? Kondisi orang tuanya tadi semestinya dia mau datang sini Pak, tapi katanya persiapan untuk 40 hari. 40 hari malam ini, sehingga sibuk dia menyampaikan salam juga tadi kepada dia. Ya, saya Pak belum bisa hadir di tribun karena untuk mempersiapkan 40 hari kematian si Afan tadi Pak. Ini anak pertama. Anak pertama ini. Anak pertama. Dari 2 anaknya ya. Anaknya 2. Oke. Nah itu kalau lihat dari sehari-hari, saya lihat foto-fotonya sama videonya sangat apa ya, sehat anaknya itu ya. Iya. Saya nggak nyangka juga sehat, sangat apa sekali. Artinya kemungkinan besar dia nggak punya penyakit yang sangat serius ya, atau ada misalnya seperti jantung bawaan yang apa itu kan. Kalau dilihat dari kasat mata nggak Dari ada kasat kesana, mata orang ya. lincah anaknya ini, Iya, segala lincah macam Pak. Memang saat itu kan flu atau batuk ya. Nah itu yang Mungkin terakhir Bang, mau ada yang disampaikan harapan Abang? ya, saya kira harapan kami ini supaya masalah ini bisa cepat selesai ya dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan-pendekatan yang hukum ataupun pendekatan yang apa dulu ya, langkah-langkah yang manusiawi lah. Musyawarah dulu berarti. Ya, musyawarah mufakat, manusiawi, ya nyampaikan rasa penyesalan, rasa duka juga kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan nanti bisa kita menemukan solusi yang terbaik lah, ya. Tapi kalau nggak bisa capai juga, ya kita langkah hukum ya. Ya, karena bagaimanapun juga kita sama di hadapan hukum ya. Equality before the law, orang sama. Karena masih banyak juga masyarakat untuk mencari keadilan, ya. Nah, itu yang kita harapkan. Oke, Tribuners, demikian saksi kata pada hari ini. Intinya kami dari pihak Tribun Jambi juga turut berduka cita atas meninggalnya adik kita ya, Pak ya, sampaikan ke orang tuanya. Ya. Dan mudah-mudahan kasus ini cepat menemukan titik terang. Titik terang. Dan juga kasus serupa tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Saya Fadli, saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.